Salam alaihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, berkat Tuhan atas saudara, sehat sejahtera, damai sentosa. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kami mau sampaikan pengajaran firman Tuhan mengenai satu hal berkaitan dengan pertanyaan dari sejumlah orang yang intinya sama. Demikian saudara inti pertanyaan itu. Apakah setiap orang percaya tanpa melihat perbuatan selama perjalanan hidupnya, kalau dia nanti sudah mati meninggalkan dunia ini pasti masuk surga? Itulah pertanyaannya, saudara. Saudara, untuk menjawab ini bukan dari akal saya saja, tetapi terutama bersumber dari kitab suci, firman Elohim, firman Tuhan yang akan menerangkan jawaban untuk semua ini. Selamat menikmati, saudara-saudara. Di dunia ini, saudara-saudara, ada satu doktrin atau paham yang menyatakan gini, saudara-saudara. Sekali orang percaya kepada juru selamat, maka selamanya dia tetap selamat. Karena yang diutamakan, yang diperhitungkan Tuhan itu imannya, bukan perbuatannya. Dengan demikian apapun perbuatannya, kalau dia tetap beriman kepada Sang Juru Selamat, dia selamat masuk surga. Saudara-saudara, benarkah paham seperti itu yang sekarang dianut oleh banyak denominasi? Dan saudara bisa melihat atau memperhatikan kalau seorang pendeta begitu misalkan berkhotbah pada suatu acara pemakaman jenazah, maka satu hal saudara, kalau orang itu orang percaya, pendetanya tanpa melihat perbuatannya selalu mengatakan dia sudah memperoleh tempat penghiburan yang kekal di surga mulia. Itulah saudara-saudara, betul tidak? Nah, saudara cek aja kalau ada pemakaman, saudara dengar khotbahnya penghiburan baik di rumah duka atau di tempat pemakaman. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Apakah itu sesuai kitab suci? Mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab suci kita ada satu hal, saudara-saudara, yang dipegang oleh mereka. Yang dilihat adalah orang yang di sebelahnya salib Sang Mesias ketika di Golgota itu. Ketika saat itu dia percaya kepadanya, Sang Juru Selamat kan mengatakan, saat ini juga bersamaku engkau masuk surga. Nah, itu dipegang saudara oleh mereka. Berarti percaya saja tanpa melihat perbuatannya langsung masuk surga. Saudara-saudara, perlu dipahami, kitab suci itu mengatakan bahwa tidak hanya iman atau kepercayaan saja, tapi juga perbuatannya selama dia hidup di bumi itu dinilai oleh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau orang itu yang dipakai yang di sebelah salib Sang Mesias, itu kan tidak punya kesempatan untuk melakukan perbuatannya. Karena setelah dia mengatakan demikian kan dia sudah meninggal. Demikian juga saudara-saudara, orang yang sekarat, kemudian ketika mendengar berita keselamatan Injil Kerajaan, dia percaya kepada satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, maka saat itu juga dia beroleh keselamatan hidup kekal. Karena apa? Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan perbuatannya. Karena setelah dia mengatakan itu beberapa saat dia meninggal dunia. Saudara, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk sekali percaya selamanya akan beroleh keselamatan hidup kekal. Ini saudara buktikan di dalam kitab suci. Di dalam kitab Matius 7 ayat 21 demikian saudara. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk kerajaan surga.
tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini menunjukkan apa, saudara? Di samping iman, juga perbuatannya. Melakukan kehendak Bapakku di surga. Istilah lain, melakukan taat pada firman Elohim, firman Tuhan. Demikian juga, saudara, di dalam kitab Giliahna atau kitab Wahyu 3 ayat 5 dikatakan demikian oleh Tuhan. Siapa yang menang, ia itu akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, perhatikan di situ. Dia tidak akan dihapus dalam buku atau kitab kehidupan untuk yang menang. Berarti ada kemungkinan orang kalah selama menjalani hidupnya. Kalau kalah apa, saudara? Dia akan dihapus dari kitab kehidupan, yang berarti tidak beroleh kehidupan kekal, tidak beroleh tempat di Samaim atau di surga. Itu berarti perbuatan orang itu di samping imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu cocok dengan semua ajaran di dalam kitab suci. Semua orang harus mempertanggungan perbuatannya, termasuk iman selama hidupnya. Jadi kalau orang selama hidupnya percaya aktif ke gereja, tapi perbuatannya melawan firman Tuhan, misalkan menghujat Roh Kudus, melakukan petunjuk-petunjuk paranormal, pedukunan, menyembah Baal, dan seterusnya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan orang yang mengakui Tuhannya satu, yang dia sembah katanya? Itu namanya dia beriman tapi tidak melakukan perbuatan sesuai imannya. Dan itu namanya orang yang kalah dengan tipu daya dunia ini, kalah dengan tipu daya ajaran setan-setan, ajaran sesat. Oleh sebab itu, iman perbuatan menjadi satu rangkaian sesuai ajaran Tuhan tadi. Tidak hanya percaya, tetapi juga melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Juga di dalam kitab Torah dikatakan, jika engkau mendengar suaraku dan kamu melakukannya dengan benar dan setia, maka berkat ini menyertai kamu. Itu kata Elohim Yahweh, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, Yahweh Sebaot. Apa katanya, saudara? Yang mendengar suaranya berarti mendengar firman Tuhan, melakukan dengan benar dan setia, akan diberkati. Sebaliknya orang akan terkutuk kalau tidak mendengar suaranya, atau mendengar suaranya tapi tidak melakukan dengan setia dan benar, jelas itu tidak beroleh berkat. Jadi di situ Tuhan memperhitungkan di samping imannya juga perbuatannya yang harus sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Itulah saudara yang benar. Jadi pertanyaan tadi adalah tidak benar. Dan semua yang saya sampaikan adalah sesuai dengan kitab suci dan ajaran Tuhan. Saudara bisa cek sendiri di dalam kitab suci, khususnya yang sudah saya bacakan tadi. Karena banyak ayat lagi yang mendukung bahwa iman perbuatan menjadi satu rangkaian yang menjadi bagian Tuhan untuk nilai-nilai selama hidupnya. Karena itu orang yang keluar dari jalur firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, meskipun dia percaya dan memanggil Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk kerajaan surga. Berarti apa? Di luar Samaim, di luar sorga. Dan itu yang terjadi, saudara. Oleh karena itu, orang yang keluar dari jalur firman Tuhan,
sampai dia mati, maka dia akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, itu yang benar, saudara-saudara. Renungkan lagi kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23, kitab Wahyu 3 tadi ayat 5. Bapa Yahweh memberkati, mencelekkan setiap hati, terang kebenaran dari tempat tinggi atas saudara semua. Berbahagia saudara, sehat sejahtera, kebenaran dari Roh Kudus, Ruach Kodes, Ruach Emet bersama saudara dan saudara yang percaya dan sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Saudara dituntunnya dalam jalan kebenaran. Berkat Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masihi atas saudara. Amin.